Hampir setiap hari selalu bilang orderan sepi. Ternyata uangnya malah buat main judi online. Aku sebenarnya udah muak banget sama suamiku. Tapi aku bingung bagaimana nanti kehidupan anakku. Namaku Indah, usiaku sekarang 35 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga, tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama suamiku Mas Andi dan anak laki-laki kami Baim, yang sekarang duduk di kelas 4 SD. Kami tinggal di gang kecil pinggir kota, kawasan padat penduduk dengan rumah-rumah berdempetan. Kalau hujan deras, suara air hujan di atap seng terdengar seperti ribuan batu kecil jatuh bersamaan. Kontrakan ini bukan rumah impian siapapun, tapi dulu aku merasa cukup dan pernah percaya bahwa selama ada cinta, tempat seperti apapun bisa terasa layaknya istana kecil. Kontrakan kami memiliki ruang tamu kecil yang sekaligus ruang keluarga, dengan satu sofa tua yang busanya mulai menipis. Ruang tamu itu juga berfungsi sebagai ruang belajar Baim. Kamar kami hanya satu, dan kamar mandi berada di bagian belakang dapur kecil yang sempit. Tidak ada kemewahan di sini, tidak ada barang mahal, tidak ada sesuatu yang bisa membuat iri siapapun. Tapi dulu, kontrakan kecil ini pernah menjadi rumah yang hangat. Tempat di mana aku dan Mas Andi sering bercanda, minum teh bareng saat malam, dan membicarakan masa depan yang waktu itu rasanya begitu mungkin untuk dijangkau. Aku bukan perempuan dengan pendidikan tinggi. Setelah lulus SMA, aku bekerja sebagai admin di toko ATK kecil selama 2 tahun. Di sana aku pertama kali bertemu Mas Andi, yang waktu itu masih menjadi ojek pangkalan. Dia sering mengantar paket fotokopian untuk dikirim ke sekolah-sekolah, dan setiap kali dia datang, wajahnya selalu membawa senyum yang entah kenapa terasa menenangkan. Dia laki-laki sederhana, tapi sopan, santun, dan pekerja keras. Aku jatuh cinta bukan karena materi, tapi karena aku percaya dia adalah seseorang yang bisa menjadi teman hidup terbaik. Kami menikah saat aku berusia 23 tahun. Waktu itu, hidup kami benar-benar dimulai dari nol. Tidak punya tabungan banyak, tidak punya rumah sendiri. Bahkan untuk resepsi pun kami hanya mengundang keluarga terdekat. Tapi hari itu, meskipun sederhana, aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Aku ingat betul bagaimana Mas Andi menggenggam tanganku dan berjanji akan menjagaku, walaupun ia tidak bisa menjanjikan kemewahan, dan aku percaya sepenuhnya. 2 tahun setelah menikah, kami dikaruniai Baim. Dan sejak hari pertama aku mendengar tangisnya, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama. Setiap orang punya alasan untuk terus berjuang, dan Baim adalah alasanku. Aku berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, sesuai permintaan dari Mas Andi. Ia bilang ia ingin aku fokus mengurus rumah dan anak, sementara ia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Awalnya aku merasa dimuliakan, merasa menjadi perempuan yang sangat dihargai. Aku bahkan bangga ketika teman-temanku bilang aku beruntung punya suami seperti Mas Andi. Hari-hari kami berjalan sederhana tapi bahagia. Pagi hari aku menyiapkan sarapan, menyiapkan minuman hangat sebelum Mas Andi berangkat. Aku mengantar Baim sekolah, pulang memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, lalu menunggu Mas Andi pulang. Kami tidak pernah liburan mahal, tidak punya kendaraan lebih dari motor Beat tua. Bahkan untuk makan di luar pun jarang. Tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Aku pikir rumah tangga itu bukan tentang uang, tapi tentang hati yang saling menjaga. Aku pikir kami punya itu. Aku selalu berusaha menjaga diriku. Meski hanya ibu rumah tangga, aku tetap ingin terlihat rapi, bersih, dan cantik. Bukan untuk dipuji orang lain, tapi untuk menghormati diri sendiri. Sesekali aku menabung dari uang belanja untuk membeli skincare murah atau krim bed ke salon kecil dekat rumah. Bukan setiap bulan, paling cepat 2 atau 3 bulan sekali. Kadang aku beli lipstik yang harganya murah dari marketplace, supaya aku tetap merasa sebagai perempuan, bukan hanya mesin rumah tangga yang bekerja tanpa henti. Aku selalu percaya merawat diri adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Tapi perlahan aku merasa semua itu tidak lagi berarti.
Entah kapan tepatnya, aku mulai merasakan jarak yang tidak terlihat, tapi terasa seperti tembok besar yang memisahkan kami. Mas Andi semakin jarang di rumah. Dia berangkat jam 9 pagi, pulang sebentar jam 1 siang untuk makan, lalu keluar lagi sampai jam 9 atau jam 10 malam. Setiap pulang wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah karena kerja, melainkan seperti lelah membawa beban yang disembunyikan. Dan perlahan, semua percakapan ringan dan tawa yang dulu selalu ada menghilang begitu saja. Jika dulu ia selalu cerita hal-hal kecil tentang harinya, belakangan ia hanya diam. Duduk di sofa, memainkan ponselnya, membuka aplikasi yang tidak pernah mau ia perlihatkan kepadaku, kemudian tidur. Tidak ada tanya, gimana hari ini? Tidak ada obrolan tentang Baim, bahkan tidak ada pelukan sebelum tidur. Seperti tinggal bersama orang asing di bawah satu atap. Sementara aku di sini memandangnya dari sudut kamar, bertanya dalam hati, masihkah aku punya tempat di hidupnya? Pernah suatu malam, ketika ia pulang tanpa membawa uang sama sekali, aku pelan-pelan bertanya, Mas, hari ini pendapatannya segini aja. Kontrakan sebentar lagi jatuh tempo. Dan Mas Andi hanya menjawab dengan nada datar, sepindah. Penumpang gak ada, lagi gak hoki. Aku diam. Aku percaya. Aku tidak ingin menjadi istri yang membebani suami dengan banyak pertanyaan. Tapi mulai hari itu, kata lagi kurang hoki, terus ia ulang hampir setiap hari. Dan tiap kali ia mengucapkannya, aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mulai mengumpulkan potongan kejanggalan kecil. Mas Andi semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi. Notifikasi pesannya selalu di-mute. Ia sering nongkrong dengan teman-temannya sepulang kerja, katanya untuk cari angin dan buang stres. Tapi entah kenapa, wajahnya justru makin tegang setiap kali pulang. Dan ketika aku coba bicara pelan, Mas Andi selalu menghindar atau langsung berbaring seolah terlalu telah untuk sekedar mendengar. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya aku mulai merasa sendirian. Mungkin sejak aku mulai menangis diam-diam di kamar mandi, sambil menutup mulutku agar isak tangisku tidak terdengar Baim. Atau mungkin sejak malam ketika aku mencoba memeluk Mas Andi, tapi ia melepaskan tanganku dan berkata, capek ndah, jangan sekarang. Dan aku merasa seperti perempuan yang tidak lagi diinginkan. Aku mulai merasa seperti hidup bersama tubuh tanpa jiwa. Seperti tinggal bersama seseorang yang hadir secara fisik, tapi jauh secara batin. Aku mulai lupa kapan terakhir kali Mas Andi menggenggam tanganku. Kapan ia menatap mataku. Kapan ia memanggilku sayang seperti dulu. Kami tinggal satu rumah, tapi hati kami entah berapa jauh jaraknya. Suatu malam, ketika aku sedang menidurkan Baim, anak kecil itu menatapku dan bertanya lirih, Bun, kenapa ayah sekarang sering marah dan jarang senyum? Pertanyaan yang sederhana tapi menamparku setiap kali sudah tiba. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tersenyum dan mengelus rambutnya sambil berkata, ayah lagi capek kerja, nak. Padahal aku sendiri sudah tidak yakin. Aku rindu menjadi perempuan yang dipeluk saat lelah. Rindu menjadi istri yang didengarkan ceritanya. Rindu menjadi seseorang yang dianggap penting di rumah ini. Tapi semakin aku menunggu, semakin aku sadar, mungkin aku hanya menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Dan pada titik itu, pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kalau aku pergi, apakah ada yang mencariku? Pertanyaan itu menggema di dalam kepalaku setiap malam. Perlahan aku mulai takut pada kemungkinan jawabannya. Itulah awal dari semua kekosongan ini. Sebuah awal dari cerita yang tidak pernah aku bayangkan akan aku jalani. Sebuah perjalanan penuh air mata, penyesalan, dan luka yang diam-diam terus menggerogoti hatiku. Awal dari sebuah kisah yang akhirnya menyeretku ke tempat yang tidak pernah seharusnya aku datangi. Dan aku hanya ingin satu hal saat itu. Aku ingin merasa hidup kembali. Aku ingin merasakan hangatnya diperhatikan. Aku ingin merasa berarti. Aku tidak tahu bahwa keinginanku itu akan membawaku pada jalan yang gelap, yang akhirnya mengubah hidupku selama-lamanya.
Tapi saat itu, aku terlalu lelah untuk memikirkan apapun. Aku hanya ingin berhenti merasa sendirian. Dan dari sinilah semuanya bermula. Sebelum badai itu datang, sebelum aku kehilangan diriku sendiri. Dan entah kenapa, hari itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Seolah semua yang selama ini ku tahan tiba-tiba ingin keluar dalam satu tarikan napas panjang. Aku duduk lebih lama di ujung kasur, memandang pintu yang baru saja tertutup setelah masa dipergi tanpa menoleh. Suara langkahnya menjauh, meninggalkan lorong kontrakan yang sempit, dan meninggalkan aku dengan hening yang menekan dada. Aku ingin menangis, tapi air mataku seperti macet di pelupukku. Aku hanya bisa menghela napas panjang, memaksakan diri untuk bangkit dan menyapu kamar. Padahal tanganku gemetar. Aku merasa kehilangan sesuatu, tapi entah apa. Mungkin harapan? Mungkin diriku sendiri. Aku masuk ke dapur, membuka penanak nasi yang kosong. Tidak ada apa-apa. Aku baru sadar belum memasak sarapan. Semalam aku tidur dengan pikiran yang kusut, sampai lupa waktu. Tapi rasa bersalahku cepat digantikan pertanyaan lain. Kalaupun aku masak, apakah Mas Sandi akan sempat makan? Atau dia tetap akan pergi terburu-buru sambil memainkan ponselnya seperti tadi? Pagi itu terasa berat. Aku memaksa diri menanak nasi, memotong bawang, menyiapkan telur untuk lauk sederhana. Bau tumisan mengisi dapur kecil kami, tapi rasanya kosong. Bahkan aku tidak tahu untuk siapa aku memasak. Mas Sandi sudah pergi entah kemana, dan Mbak Im sedang di sekolah. Jam menunjukkan pukul 9:30. Aku duduk di ruang tamu kecil kami sambil memainkan cincin kawinku. Sudah lama tidak kulihat Mas Sandi memakai cincin miliknya. Alasannya selalu sama, katanya tidak nyaman dipakai saat narik ojek. Tapi entah kenapa, alasan itu mulai terasa seperti pembenaran. Tiba-tiba ponselku berbunyi, notifikasi grup ibu-ibu sekolah. Mereka membahas rencana piknik keluarga. Hatiku mencelos. Aku tahu aku tidak bisa mengikutinya. Biaya iuran saja mungkin sudah cukup untuk belanja seminggu. Aku menutup chat itu tanpa membalas. Aku berdiri, membuka dompet yang terselip di lemari kecil dekat pintu. Kosong. Tidak ada uang selembar pun. Gajiku sebagai ibu rumah tangga hanya berupa kesabaran dan doa. Dan entah sejak kapan, doa-doaku mulai kehilangan arah. Belum sempat aku kembali duduk, pintu pagar kecil kontrakan berbunyi. Ada suara langkah tergesa dan tak lama kemudian terdengar ketukan pelan di pintu kayu rumah kami. Assalamualaikum, suara seorang laki-laki terdengar. Aku membuka pintu. Ternyata Lukman, teman tongkrongan Mas Sandi. Ia membawa bungkusan plastik besar, wajahnya terlihat canggung. Waalaikumsalam. Mas Lukman, ada apa ya? Tanyaku berusaha tersenyum. Lukman menggaruk tengkuknya pelan. Maaf ganggu Mbak Indah, saya cuma mau nitip ini. Mbak Im kemarin bilang suka roti coklat, jadi saya beliin, kebetulan lewat toko tadi. Aku tertegun, bingung harus bilang apa. Aduh, terima kasih banyak Mas, cuma kenapa repot-repot, saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa Mbak, jawabnya pelan. Ada tatapan sungkan di matanya. Entah kenapa aku merasa bahwa ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku mengajaknya masuk sebentar tapi Lukman menolak halus. Saya cuma mampir sebentar. Oh iya, Mas Sandi tadi pagi bilang ke saya mau narik sampai malam ini. Katanya sinyal lagi bagus buat... Aku mengajaknya masuk sebentar, tapi Lukman menolak halus. Saya cuma mampir sebentar. Oh ya, Mas Sandi tadi pagi bilang ke saya mau nari sampai malam ini. Katanya sinyal lagi bagus buat... Lukman berhenti mendadak. Seperti baru sadar, ia hampir menyebut sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menatapnya, pelan tapi tegas.
Buat apa, Mas? Lukman terdiam sesaat. Jelas terlihat ia sedang menimbang-nimbang. Lalu ia menunduk, seperti menyerah pada perasaan yang ia pendam. Maaf, Mbak. Saya cuma nggak enak ngelihat Mbak sama Baim. Tapi saya nggak bisa diam terus. Mas Sandi makin sering main slot sama togel online. Hampir tiap malam nongkrong sama anak-anak ngomongin nomor. Dia yakin bakal menang gede dan buka bengkel motor. Kata-kata itu terasa menamparku lebih keras dari apapun. Aku ingin menyangkal. Ingin bilang bahwa aku sudah tahu. Ingin bilang semua baik-baik saja. Tapi aku malah seperti terpaku. Kehilangan kemampuan bernapas. Mbak, saya cuma takut Mbak Indah kena imbasnya. Lanjut Lukman. Suaranya pelan dan penuh rasa sungkan. Beberapa kali saya lihat Mas Sandi keteteran uang. Kadang pinjam sana-sini. Saya takut. Iba. Aku memejamkan mata sebentar. Rasanya seperti dikhianati oleh kenyataan. Terima kasih sudah bilang, Mas. Suaraku hampir tidak terdengar. Saya cuma nggak tahu harus apa. Lukman menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam, tapi ia menahannya. Kalau butuh bantuan, bilang ya Mbak, saya pamit dulu. Setelah pintu tertutup, aku berdiri diam di tempat. Rasanya tubuhku seperti hilang tenaga. Aku merosot duduk di lantai, memeluk lutut, dan kali ini aku tidak bisa menahan air mata. Aku menangis dalam diam. Tangis yang sudah lama ku tahan dan akhirnya menemukan celahnya. Judi, slot, togel. Kata-kata itu seperti duri di dadaku. Aku tahu Mas Sandi sering pulang tanpa uang, tapi aku tidak pernah membayangkan ia akan menghabiskan uang untuk hal itu. Aku mengira ia hanya butuh waktu sendiri, butuh teman, butuh istirahat. Tapi ternyata aku salah. Aku merasa seperti istri bodoh yang berusaha setia pada seseorang yang bahkan tidak berusaha menjaga keluarganya sendiri. Aku menahan semuanya sendirian selama ini. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa. Aku mulai memikirkan masa depan Baim. Bagaimana kalau suatu hari kami tidak bisa bayar kontrakan? Bagaimana kalau Mas Sandi makin tenggelam dan tidak bisa keluar? Bagaimana kalau aku harus menghadapi semuanya sendiri? Tangisku semakin pecah saat aku teringat wajah Baim, anak 10 tahun yang polos yang selalu bilang ingin punya sepeda baru. Tapi aku selalu menjawab, nanti ya nak, sabar ya. Hati seorang ibu terkoyak ketika ia harus mengorbankan keinginan anaknya demi bertahan hidup. Jam 12 siang. Aku masih duduk di lantai ketika suara pintu pagar kembali terdengar. Aku buru-buru menghapus air mata. Baim pulang dari sekolah, membawa tasnya yang sudah kusam. Bunda, Baim melempar senyum kecil. Aku memaksakan senyum balik meski mataku masih sembab. Lapar? Bunda sudah masak, kataku sambil mengusap kepalanya. Kami makan bersama. Baim bercerita tentang sekolah, tawa kecilnya terdengar ringan. Tapi setiap kali ia tersenyum, dadaku semakin sesak. Aku tahu ada beban besar yang tidak boleh ia lihat. Setelah makan, Baim masuk ke kamarnya untuk mengerjakan PR. Aku duduk di ruang tamu menatap pintu yang masih tertutup rapat. Aku menunggu. Dan menunggu adalah siksaan tersendiri. Jam 12 malam. Ponselku tidak berbunyi sama sekali. Tidak ada kabar dari Mas Sandi, tidak ada pesan, pulang, tidak ada tanya, Baim sudah makan, tidak ada apa-apa. Aku membuka aplikasi M-Banking. Saldo kami tinggal puluhan ribu. Aku memegang keningku, mencoba bernafas pelan. Di luar sana, suara obrolan pemuda kontrakan terdengar. Tawa mereka bercampur dengan suara motor yang lewat sesekali. Sementara di dalam rumah kecil ini, aku duduk sendirian, sambil menunggu seseorang yang bahkan mungkin sedang sibuk bertaruh dengan mimpi palsu. Dan disitulah konflik sesungguhnya mulai mengambil bentuk.
Bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana aku mulai merasa tidak berarti. Malam itu terasa panjang sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat, tapi Mas Sandi belum pulang juga. Rumah kecil ini seperti penuh dengan gema keheningan. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, sementara suara jam dinding berdetak pelan, menusuk telinga lebih keras dari biasanya. Aku menatap pintu yang masih tertutup rapat, berharap kapan saja gagangnya akan bergerak. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin besar rasa kecewa yang menumpuk di dadaku. Aku merasa seperti seseorang yang berdiri sendirian di terminal kosong, menunggu bus yang bahkan tidak akan pernah datang. Ponselku tiba-tiba bergetar. Aku langsung meraihnya dengan harapan itu pesan dari Mas Sandi. Tapi ternyata hanya notifikasi iklan online shop. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. "Mas, pulanglah," gumamku pelan, meski aku tahu tidak ada yang mendengarnya. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Sudah beberapa minggu ini Mas Sandi sering pulang larut, bahkan kadang sampai jam 2 pagi. Alasan yang keluar dari mulutnya selalu sama. Lagi sepi penumpang, nunggu orderan. Tapi dari cara bicaranya, dari tatapan matanya yang sering gelisah, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan setelah Lukman bicara tadi siang, semua kepingan puzzle itu menyatu. Aku tidak lagi bisa menutup mata. Aku tidak lagi bisa pura-pura tidak tahu. Aku tidak lagi bisa membela Mas Sandi dengan alasan capek atau stres. Sekarang aku tahu, setiap kali ia mengatakan narik menerima takdir hari ini, sebenarnya ia sedang duduk di tempat tongkrongan bersama teman-temannya, menatap layar ponsel, memencet tombol-tombol judi online, berharap keberuntungan yang entah sejak kapan mencampakkannya. Dan yang paling menyakitkan, bukan soal uang yang habis, bukan tentang dompet yang kosong, tapi tentang bagaimana ia memilih mimpi semum daripada keluarganya sendiri. Aku merasa seperti tidak cukup untuknya, tidak cukup sebagai istri, tidak cukup sebagai rumah untuknya pulang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak ingin Baim bangun dan melihatku menangis. Baim perlu ibu yang kuat, bukan ibu yang hancur. Aku berdiri dan berjalan ke kamar untuk memastikan Baim tidur dengan nyaman. Ia melingkuk di bawah selimut tipis, memeluk boneka beruang kecil yang kubelikan saat ulang tahunnya yang ke-7. Nafasnya halus, damai dan polos. Setiap kali aku melihat wajahnya yang tenang, aku merasa dadaku seperti ditikam oleh rasa bersalah. Aku menunduk dan mencium keningnya pelan. "Maafin Bunda ya, Nak," bisikku hampir tanpa suara. "Bunda nggak tahu harus gimana lagi." Ketika aku kembali ke ruang tamu, lampu dapur masih menyala. Piring kotor dari makan siang belum sempat kubersihkan. Tapi aku tidak punya tenaga lagi. Rasa lelah yang kurasakan hari ini bukan tentang fisik, tapi tentang jiwa yang hampir runtuh. Pintu akhirnya berbunyi. Perutku langsung seperti terlempar ke dasar. Aku duduk kaku, menunggu. Gagang pintu bergerak, dan Mas Sandi masuk dengan langkah yang tidak stabil. Matanya merah, entah karena mengantuk atau stres. "Ndah, belum tidur," suaranya berat. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Mas kemana saja dari tadi?" Dia mengusap wajahnya pelan. "Narik, sepi banget, capek aku." Kata-katanya membuat sesuatu dalam diriku retak. Aku ingin meledak, ingin bertanya kenapa ia mempermainkan kepercayaanku. Tapi aku menahan diri. Aku tahu kalau aku marah besar malam ini, aku akan hancur. Dan aku tidak ingin Baim terbangun. "Mas," suaraku lirih, hampir putus. "Aku nggak kuat kalau Mas terus kayak gini." Mas Sandi diam, tidak menatapku.
Tidak bertanya kenapa, tidak berusaha memelukku. Ia hanya melepas jaketnya dan duduk di kursi plastik dekat meja makan. Rasa kecewa menyergapku, seolah semua kerinduanku untuk didengar dibalas dengan sikap acuh yang dingin. Mas, aku melanjutkan perlahan. Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu Mas sering main judi online. Aku tahu Mas bukan lagi pulang malam karena narik. Aku tahu Mas bohong. Mas Sandi masih diam, tapi bahunya terlihat menegang. Ia tidak menyangkal, tidak membantah, tapi juga tidak membela diri. Dan itu lebih menyakitkan daripada jika ia membentakku. Mas, suaraku pecah. Kenapa harus mimpi itu, Mas? Kenapa harus mengejar keberuntungan yang gak pasti? Sementara aku sama Baim di sini nunggu sambil deg-degan setiap hari. Ia menunduk menatap lantai. Aku cuma pengen berubah, Ndah. Aku pengen kita punya usaha sendiri. Aku bosan jadi tukang ojek kayak gini terus. Aku pengen banggain kamu. Aku pengen Baim bisa sekolah bagus. Aku menggigit bibir. Tapi caranya salah, Mas. Yang Mas kejar itu bukan mimpi. Itu ilusi. Judi gak pernah bikin orang menang sungguhan. Yang kalah jauh lebih banyak daripada yang menang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya mati-matian. Aku cuma pengen merasa berguna. Kata-kata itu seperti langsung menghantam jantungku. Bagaimanapun aku tahu Sandi bukan lelaki jahat. Ia hanya tersesat. Ia terjebak antara keinginan besar dan kenyataan pahit. Emas sudah berguna, jawabku pelan. Emas itu kepala rumah tangga. Emas itu ayah Baim. Emas itu rumah buat kita. Tapi kalau Emas terus kayak gini, aku takut kehilangan Emas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatapku. Ada rasa bersalah yang dalam di matanya. Aku janji berhenti. Aku hanya menutup mata. Janji seperti itu sudah sering aku dengar, dan entah kenapa, kali ini rasanya tidak lagi berarti. Istirahatlah, Mas, ucapku akhirnya. Ia masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tetap di ruang tamu menatap pintu kamar yang tertutup. Rasanya seperti ada tembok tinggi berdiri di antara Kimi dan aku tidak tahu apakah aku masih mampu memanjatnya. Beberapa hari setelah itu, keadaan tidak banyak berubah. Mas Sandi tetap pulang malam. Ia memang tidak mengaku, tapi aku tahu dari matanya, dari tangannya yang bergetar saat memegang ponsel, dari caranya mengelak setiap kali aku menanyakan kabar. Dan yang lebih parah, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku mulai merasa tidak berharga, merasa tidak dilihat, merasa seperti hanya pengisi ruang kosong di rumah kecil ini. Kesepian adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Aku hidup bersama seseorang yang sudah tidak benar-benar ada di sampingku lagi. Suatu hari sore, saat hujan turun deras, aku duduk di ruang tamu sambil menyetrika baju sekolah Baim. Suara hujan di atap seng membuat suasana semakin melankolis. Baim sedang belajar di kamar dan kontrakan terasa sangat sendu. Lalu ponselku berbunyi. Aku melihat layar dan terkejut melihat nama Lukman muncul. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Halo? Mas Lukman? Mbak Indah, maaf ganggu. Kata temennya Baim buku gambar Baim ketinggalan di sekolahan. Saya kebetulan ini mau arah pulang, jadi sekalian saya antar ya. Aduh, terima kasih banyak Mas. Saya tunggu ya. Aku segera berdiri dan merapikan jilbabku. Beberapa menit kemudian, pintu pagar diketuk, dan aku membukanya. Lukman berdiri di depan dengan payung kecil dan bungkusan buku di tangan. Ini bukunya Mbak Indah. Terima kasih Mas, maaf jadi merepotkan. Nggak apa-apa sama sekali. Saya sekalian mampir. Hujannya deras juga di luar. Aku mempersilahkannya masuk sebentar. Lukman duduk sopan di kursi dekat pintu. Wajahnya terlihat prihatin,
seolah ia bisa melihat jelas kelelahan yang berusaha kusamarkan. Mbak Indah, baik-baik aja, tanyanya pelan. Aku tersenyum, tapi bibirku bergetar. Baik, Mas. Cuma, ya begitulah. Saya lihat Mbak Indah makin kurusan sekarang. Mbak Indah kelihatan kayak lagi nyimpen banyak hal sendirian. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam erat. Kadang saya bingung, Mas. Apa saya salah sebagai istri? Apa saya kurang cukup? Apa saya terlalu menuntut? Lukman menggeleng cepat. Mbak Indah gak salah. Gak ada yang pantas merasa sendirian dalam pernikahan. Aku terdiam. Kata-kata itu menabrak dinding rapuh dalam diriku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengar, terasa dipahami. Bukan sebagai ibu dari Baim, bukan sebagai istri dari seorang suami yang tenggelam dalam judi, tapi sebagai seorang perempuan. Kalau Mbak butuh tempat cerita, saya siap denger kok. Saya nggak bakal ngejudge. Saya cuma kasihan sama Mbak dan Baim. Dan entah kenapa, sesuatu dalam diriku runtuh. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis terseduh pelan, tapi bukan menangis karena marah. Aku menangis karena rasanya aku sudah terlalu lama memendam semua sendirian. Lukman tidak menyentuhku, tidak mencoba menenangkan dengan cara yang berlebihan. Ia hanya duduk di sana, diam, dan menunggu sampai aku bisa bernapas lagi. Dan justru sikap itu membuatku semakin merasa aman. Maaf, Mas, ucapku di sela tangis. Saya cuma capek. Gak perlu minta maaf, Mbak. Tangis itu bukan tanda lemah. Itu tanda kalau Mbak Indah tuh manusia. Setelah beberapa menit, aku mulai tenang. Hujan di luar semakin deras, membuat suara atap seperti iringan latar yang melengkapi kesunyian. Kalau saya boleh jujur, Lukman berkata hati-hati. Saya sedih lihat Mbak Indah harus ngelewatin ini sendirian. Saya cuma berharap suatu hari Mbak Indah berhenti nyakitin diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang gak lagi memperjuangkan Mbak. Kata-kata itu menghantamku. Aku tahu ia tidak bermaksud buruk. Ia hanya berkata sesuatu yang terlalu lama ku tahan sendiri dalam hatiku. Dan tanpa kusadari, hubungan kami yang awalnya hanya sekadar basa-basi perlahan berubah menjadi tempat aku mencari napas. Kami mulai sering bertukar pesan. Tidak yang berlebihan, tidak yang aneh-aneh. Hanya sekadar tanya kabar, cerita singkat tentang keseharian. Tapi obrolan kecil itu menjadi cahaya kecil di hari-hariku yang gelap. Aku mulai terbiasa menunggu pesan dari Lukman. Aku mulai merasa dihargai setiap kali ia menanyakan apakah aku sudah makan atau bagaimana keadaan Baim hari itu. Perhatian-perhatian kecil yang dulu selalu kuterima dari Mas Sandi. Dan tanpa kusadari, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Sebuah perasaan hangat, seperti ada seseorang yang memeluk hatiku yang dingin. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga rasa bersalah yang menyesakkan. Aku masih istri orang. Aku masih mengikat janji pada lelaki yang kucintai dulu. Dan meski sekarang cintanya terasa jauh, aku tahu aku sedang berjalan menuju tempat yang bisa membuat semuanya semakin rumit. Aku berada di persimpangan yang membingungkan. Memilih bertahan dalam pernikahan yang perlahan menghancurkanku, atau menerima kenyataan bahwa aku punya hak untuk bahagia, dan disinilah semuanya mulai berubah. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Setelah aku membalas pesan Lukman dengan lebih terbuka tentang perasaanku, tentang lelahku,
tentang hancurnya aku sebagai seorang istri, rasanya seperti ada pintu baru yang terbuka dalam hidupku. Pintu yang belum pernah sekalipun aku bayangkan akan kubuka. Pintu yang membuatku takut, tapi di saat yang sama membuatku merasa hidup kembali. Aku ingat betul malam itu. Sandi sudah pulang hampir jam 11 malam. Wajahnya lelah, tapi entah kenapa aku sudah tidak tahu lagi apakah itu lelah bekerja atau lelah karena kalah judi. Aku hanya melihat sekilas tanpa mencoba bertanya apapun. Aku sudah tidak punya energi untuk mencari tahu atau berdebat. Aku duduk di sudut ranjang sambil menatap layar ponsel. Namanya muncul di layar. Lukman. Bukan pesan panjang, hanya 3 kata yang entah kenapa membuat hatiku seperti diremas pelan. Kamu baik-baik aja? Aku tidak pernah lagi mendapat pertanyaan seperti itu dari Sandi. Bahkan ketika ia melihat wajahku sembab, ia hanya berkata, "Kamu kenapa sih? Capek ya? Sudahlah, tidur." Tidak pernah sekalipun ia bertanya bagaimana perasaanku. Bukan sekadar apa yang terjadi. Tapi Lukman, ia bertanya karena ingin tahu, bukan karena ingin selesai. Aku balas pelan. Iya, aku baik. Cuma kadang rasanya capek aja. Dan detik berikutnya, pesan panjang masuk. Kalimat-kalimat yang membuatku terdiam, membuatku terasa dilihat. Aku tidak tahu sejak kapan pesan-pesan itu menjadi candu. Setiap pagi setelah mengantar Baim ke sekolah, aku menunggu satu notifikasi di ponselku. Notifikasi yang membuat aku tersenyum kecil, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Seminggu berlalu seperti itu. Seminggu yang terasa seperti pelarian dan sekaligus ruang bernafas. Lukman mulai meminta izin untuk menelpon. Awalnya aku menolak, bukan karena tidak mau, tetapi karena aku takut suaraku terdengar terlalu jujur. Tapi pada suatu sore, setelah aku dan Sandi bertengkar lagi tentang uang belanja yang kurang, aku menyerah. Aku pergi ke dapur, duduk di sudut dekat jendela, dan mengangkat telepon. Suara itu lembut, menenangkan. Berbeda sekali dengan nada suara Sandi yang kini hanya berisi keluhan dan letupan emosi. Kami bicara lama sekali tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang luka, tentang kecewa, tentang kesepian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena marah, tapi karena lega. Aku merasa seperti ada tempat untuk mengeluarkan sesak yang selama ini aku tahan. Dan ia mendengar, bukan menghakimi, bukan menyalahkan. Ia hanya mendengar. Aku tidak mengerti kapan tepatnya semuanya berubah. Ketika komunikasi bukan lagi sekadar curhat, tapi menjadi kebutuhan. Ketika aku mulai menunggu pesan itu dengan jantung berdebar. Ketika aku mulai merasa ingin terlihat cantik lagi. Bukan untuk Sandi, tapi untuk seseorang yang bahkan bukan suamiku. Suatu hari, Lukman berkata pelan, "Mbak, gimana kalau kita ketemu aja? Aku cuma ingin mastiin kamu baik-baik aja sih." Aku terdiam lama sekali. Sangat lama. Aku tahu seharusnya aku menolak. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang. Tapi saat itu, aku sudah terlalu lelah untuk terus menjadi perempuan yang selalu mengorbankan diri sendiri. Aku berkata pelan, hampir tanpa suara, "Boleh?" Hari itu aku berdandan, bukan berlebihan, hanya bedak tipis, lipstik lembut, dan baju sederhana kesukaanku.
kemeja putih longgar, dan celana jeans. Aku melihat wajahku di cermin. Sudah lama aku tidak terlihat seperti itu. Sudah lama aku tidak merasa hidup. Aku bilang ke Sandi kalau aku ingin ke minimarket untuk beli kebutuhan dapur dan sekalian mengantar Baim ke rumah temannya untuk belajar kelompok. Ia hanya mengangguk tanpa benar-benar menatap wajahku. Kalau ia menatap, mungkin ia akan melihat mataku berbeda, tapi ia tidak melihat. Ia bahkan tidak sadar. Aku datang di sebuah kedai kopi kecil. Tidak ramai, tidak bising. Lukman sudah duduk di pojok menungguku. Saat ia berdiri dan tersenyum menyapaku, aku merasakan sesuatu meledak pelan di dadaku. Rasa yang sudah lama sekali tidak pernah aku rasakan. Obrolan pertama itu panjang sekali. Kami bicara hampir 2 jam tanpa terasa. Aku tertawa, aku bercerita, aku mendengar, dan setiap kali matanya memandangku, aku merasa ada yang hangat di dalam diriku. Sesuatu yang dulu pernah ada, tapi mati bertahun-tahun lalu. Saat pertemuan akan selesai, ia berkata pelan, "Mbak, gimana kalau kita bicara di tempat yang lebih tenang aja? Aku takut ada yang mengenal kita di sini. Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan. Aku tahu maksudnya ndak buruk, tapi tetap saja hatiku berdebar keras." Aku menunduk sebentar, menimbang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Kami pergi dari kedai kopi itu. Tidak banyak bicara di perjalanan. Hanya sunyi yang entah kenapa terasa paling nyaman di dunia. Dan ketika mobil berhenti di halaman sebuah penginapan kecil, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bisa saja memutuskan pergi. Aku bisa turun dan pulang ke rumah. Aku bisa menjadi istri yang baik seperti orang-orang harapkan. Tapi saat itu, aku bukan lagi hanya seorang istri. Aku adalah seorang perempuan yang sudah terlalu lama tidak dipeluk, tidak dicintai, tidak dihargai. Di dalam kamar itu, semuanya terjadi pelan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Ia memegang tanganku dengan hati-hati, seakan takut aku retak. Dan aku memejamkan mata, bukan karena takut, tapi karena aku lupa bagaimana rasanya disentuh dengan kasih sayang. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku merasa hidup. Aku merasa dilihat, dirindukan, diinginkan. Aku merasa menjadi seorang perempuan lagi. Bukan sekadar seorang alat rumah tangga yang bekerja tanpa dihargai. Hubungan itu tidak berhenti di hari itu. Pertemuan itu menjadi pertemuan berikutnya, dan berikutnya lagi. Sampai akhirnya, 2 tahun berlalu tanpa aku sadari. 2 tahun dalam diam, 2 tahun yang penuh persimpangan dan kebohongan kecil yang setiap hari semakin menumpuk. Sandi mulai curiga. Ia melihat aku berbeda. Aku lebih sering tersenyum. Aku jarang marah. Ironisnya, ketika aku berhenti peduli, ia mulai merasa takut, tapi sudah terlambat. Suatu malam, saat aku mencuci piring di dapur, ia bertanya pelan, "Dah, akhir-akhir ini kamu kok kelihatan berubah? Kamu kelihatan bahagia." Aku terdiam lama sekali. Air keran masih mengalir, piring masih di tangan, tapi seluruh tubuhku membeku. Aku ingin bilang tidak, tapi mulutku tidak bisa berbohong. Aku ingin jujur, tapi aku takut dunia ini runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di mata Sandi. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu menunggu. Aku masuk kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku memandang wajah Baim yang tertidur damai di sampingku. Air mataku turun tanpa suara. Aku sadar betul, apapun pilihanku nanti,
seseorang akan terluka. Entah aku, entah Sandi, entah Lukman, entah Baim. Tiba-tiba aku merasa kosong. Semua yang sebelumnya terlihat jelas mendadak buram. Bahagia yang kutemukan terasa seperti dosa yang manis, dan rumah yang kutinggali terasa seperti penjara yang semakin sempit. Aku memegang ponselku. Nama Lukman ada di layar. Aku ingin menelponnya, ingin bicara, ingin tahu apa yang harus kulakukan, tapi jariku berhenti di atas tombol panggil. Aku tidak sanggup. Aku mematikan ponsel, menutup wajahku dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku menangis bukan karena Sandi. Aku menangis karena aku kehilangan diriku sendiri di tengah 2 dunia yang sama-sama membuatku tercekik. Malam itu, aku tertidur dalam diam paling sunyi yang pernah aku rasakan. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hancur. Dan rasanya aku seperti wanita paling sendirian di dunia ini. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lututku sendiri, sementara lampu kamar sengaja kupadamkan agar gelap menutupi tubuhku yang bergetar karena tangis. Rumah kontrakan kecil ini yang biasanya selalu penuh suara, entah suara TV, suara masak di dapur, atau tawa Baim, malam itu terasa seperti ruang kosong tak berpenghuni. Seolah tembok tipisnya ikut menyerap semua kesedihanku tanpa memberi jawaban apa-apa. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba meredam tangis yang sejak tadi tidak mau berhenti. Aku capek, sungguh capek. Bukan hanya capek secara fisik, tapi capek batin. Capek merasa selalu sendirian, meski punya suami yang tidur di ruangan yang sama denganku setiap hari. Entah sejak kapan aku mulai merasa tidak punya siapapun untuk bersandar. Tapi yang jelas, malam itu semuanya terasa mencapai batas. Aku mengalihkan pandangan ke pintu kamarku yang masih sedikit terbuka. Di luar sana, Baim sudah tidur di kasurnya sendiri, dengan tubuh meringkuk seperti anak kucing kecil. Nafasnya teratur dan damai, seolah dunia ini tidak punya beban apapun untuknya. Aku nggak mau Baim tahu apapun malam ini. Aku nggak mau ia melihat ibunya hancur. Aku ingin ia tetap merasa aman, punya rumah yang hangat. Meskipun kenyataannya, aku sendiri bahkan sudah tidak tahu bagaimana menyalakan kehangatan itu lagi. Mas Sandi, bisikku lirih, seperti suara yang hampir hilang tertiup angin. Kita ini sebenarnya masih suami istri, atau cuma 2 orang asing yang tinggal di rumah yang sama? Tidak ada jawaban. Mas Sandi sudah tidur sejak tadi, rebah di kasur tanpa bicara apapun setelah pertengkaran panas kami di ruang tengah. Ia bahkan tidak menatapku sedikit pun sebelum memalingkan wajah ke arah dinding dan terlelap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku nggak tahu apa yang lebih menyakitkan, pertengkaran kami tadi, atau sikap diamnya sekarang. Kadang yang paling melukai bukanlah kata-kata, tapi ketidakpedulian. Dan aku sudah terlalu sering merasakannya, terlalu sering berusaha kuat, terlalu sering bertahan sendiri. Aku menyeka sisa air mata yang masih mengalir, mengambil napas panjang. Dada terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menumpuk terlalu lama dan menolak keluar meski aku memaksanya. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan gemuruh di kepala. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin ingatan tentang semua kejadian yang membawa kami ke titik ini terus bermunculan. Aku teringat bagaimana Mas Sandi dulu memperlakukanku dengan penuh perhatian. Bagaimana ia selalu menggenggam tanganku ketika kami berjalan bersama. Bagaimana ia pernah berkata, "Aku gak akan pernah ninggalin kamu ya." Andai janji itu masih nyata. Andai semuanya bisa kembali sesederhana itu. Tapi kenyataannya, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali tangan itu menggenggam tanganku dengan tulus. Perlahan, aku berdiri dan melangkah keluar kamar, mengusap pipi yang basah. Aku butuh udara, butuh ruang sebentar dari semuanya.
Rumah kontrakan kami berada di gang kecil yang sunyi malam hari. Angin malam terasa dingin ketika aku membuka pintu depan dan berdiri di teras kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Aku menyandarkan punggung ke dinding luar rumah, menatap langit malam tanpa bintang. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara lembab malam itu meresap ke paru-paruku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sadar. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku terlalu berharap perubahan dari Mas Andi, sampai aku lupa memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Kenapa harus aku yang selalu mengalah, Mas? Gumamku lagi, suara lirih yang bahkan hampir tidak terdengar oleh diriku sendiri. Aku memejamkan mata lama-lama, membiarkan kesunyian menjadi satu-satunya teman yang tersisa. Tepat saat itu, suara notifikasi di HP-ku berbunyi dari sakuku celana. Aku terkejut karena tidak mengira ada pesan malam-malam begini. Tanganku gemetar sedikit ketika merogoh HP dan menyalakan layarnya. Pesan itu dari Lukman. Aku menelan ludah. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang, bukan karena hal romantis, tapi karena rasa campur aduk yang tidak bisa kujelaskan. Aku membuka pesannya pelan-pelan. Mbak Indah, maaf ganggu malam-malam. Saya cuma mau pastikan masih nggak apa-apa. Saya lihat tadi sore Mbak Indah kelihatan sedih. Kalau butuh teman cerita, saya ada. Aku membeku sejenak. Rasa hangat dan sedih bercampur dalam satu waktu. Ada seseorang yang menanyakan kabarku. Seseorang yang memperhatikan perasaanku. Seseorang yang hadir saat suamiku justru mengabaikanku seperti udara. Aku menatapi layar HP cukup lama sebelum akhirnya mengetikkan sebuah balasan pendek. Aku gak ingin curhat panjang. Aku hanya ingin merasakan bahwa aku tidak lagi berdiri sendirian. Terima kasih. Aku gak apa-apa. Aku tahu kata-kata itu bohong. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hanya mengetik itu saja terasa seperti menarik napas setelah hampir tenggelam terlalu lama. Tidak lama kemudian, pesan baru masuk kembali. Kalau suatu hari butuh tempat untuk bicara, saya ada Mbak Indah. Saya cuma gak tega lihat perempuan sekuat Mbak Indah, terus nyimpen semuanya sendirian. Detik itu juga, ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Tapi retakan itu bukan lagi karena luka dari Mas Andi. Retakan itu seperti pintu kecil yang tiba-tiba terbuka memberi ruang pada cahaya yang lama tertutup. Aku menyandarkan kepala ke tembok, menatap layar HP yang masih menyala. Tanpa sadar, air mata kembali menetes, tapi untuk pertama kalinya bukan air mata kesakitan. Itu semacam rasa lega, rasa dimengerti, rasa bahwa aku masih layak diperhatikan sebagai manusia, bukan hanya sebagai istri yang selalu dituntut kuat tanpa pernah dipeluk. Aku menutup layar HP memeluknya di dada dan memejamkan mata. Dalam hening malam itu, untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, Indah, kapan terakhir kali kamu memperjuangkan hatimu sendiri? Pertanyaan itu menggema begitu kuat, seperti suara yang selama ini terkunci rapat dan akhirnya menemukan jalannya keluar. Aku mulai menyadari bahwa semua luka ini bukan hanya tentang Mas Andi dan kebiasaan judinya. Bukan hanya tentang tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Tapi tentang aku. Tentang perempuan yang selama ini lupa mencintai dirinya sendiri. Aku memandang kembali ke arah pintu rumah kontrakan kami yang kecil itu. Rasanya rumah itu bukan lagi tempat pulang, tapi hanya bangunan dengan dinding yang menyimpan terlalu banyak air mata dan diam. Entah sejak kapan aku mulai merasa begitu asing di tempat yang seharusnya membuatku merasa paling aman. Dan malam itu, tepat di depan pintu rumahku sendiri, aku sadar, mungkin selama ini aku memaksakan diri bertahan di tempat yang sudah tidak memberiku apa-apa lagi selain luka. Angin malam kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun pisang dari pekarangan sebelah. Aku mengusap wajahku yang dingin, menghembuskan napas berat, dan menatap langit yang gelap. Sudah cukup, dah, bisikku pada diri sendiri.
Sudah cukup menyakiti dirimu sendiri. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di kepalaku. Sebuah ide yang selama ini bahkan aku tidak pernah berani kusentuh. Sebuah ide yang mungkin bisa mengubah semuanya. Sebuah pintu masa depan yang selama ini kututup rapat karena takut. Bukan ide tentang perselingkuhan. Bukan ide tentang meninggalkan suami. Bukan ide tentang balas dendam. Tapi ide tentang memilih diriku sendiri. Rasanya seperti ada seseorang yang baru lahir di dalam diriku. Indah yang tidak lagi hanya menunggu diselamatkan orang lain. Hanya ada satu hal. Keberanian untuk mulai memilih jalanku sendiri. Meski aku belum tahu jalan itu akan membawaku kemana. Dan barusan, ketika aku berbisik pada Baim, aku merasa seperti mengucapkan janji besar pada semesta. Janji yang menuntut keberanian yang belum pernah aku punya sebelumnya. Aku bangkit perlahan dari samping tubuh kecil Baim, mengusap rambutnya sekali lagi sebelum melangkah keluar kamar. Suasana rumah begitu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Detak yang beradu dengan suara hujan yang mulai turun di luar sana, menampar genteng tipis kontrakan, seakan ikut menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Lampu ruang tengah masih menyala redup. Aku berdiri di tengah ruangan itu, seperti seseorang yang tiba-tiba tersadar bahwa hidup yang ia jalani selama ini bukan benar-benar hidup, melainkan hanya sisa dari harapan-harapan yang sudah lama mati. Semua terasa menggantung di udara, seolah ada keputusan yang harus segera dipilih, tapi aku tidak tahu apa bentuknya. Aku memejamkan mata dan suara batinku mulai berbicara begitu keras sampai terasa menekan dada. Kalau kamu terus bertahan seperti ini, sampai kapan kamu kuat? Kalau bukan sekarang, kapan kamu mulai memilih dirimu sendiri? Kalau kamu terus diam, apa yang tersisa dari hidupmu selain luka? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti gema yang memantul di dinding rumah kecil ini. Tidak ada jawaban, tidak ada arahan. Hanya suara-suara batin yang semakin keras, semakin menuntut keputusan yang tidak pernah aku ingin jamah. Aku menghela napas panjang. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut. Ketakutan menghadapi perubahan. Ketakutan menghadapi kemungkinan kehilangan. Ketakutan menghadapi masa depan yang belum bisa kulihat bentuknya. Aku menatap pintu kamar tempat Mas Sandi tidur. Aku mendengar nafasnya yang berat, terdengar seperti orang yang sangat lelah. Tapi entah lelah karena apa. Kadang aku tidak tahu lagi, apakah aku masih mencintainya, atau hanya terbiasa hidup bersamanya terlalu lama hingga lupa caranya hidup tanpa dia. Aku berdiri mematung cukup lama. Dalam hening itu, aku menyadari satu hal. Rumah ini sudah terlalu sering menjadi saksi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan mungkin, malam ini adalah titik di mana semuanya berubah. Entah ke arah yang lebih terang, atau justru lebih gelap. HP-ku berbunyi pelan di saku celana. Getarannya terasa seperti kejutan listrik di tulang rusukku. Aku mengeluarkannya dengan tangan yang masih bergetar. Notifikasi pesan masuk. Dari Lukman. Nafasku tercekat sejenak. Jantungku berdegup tak karuan. Aku membuka pesannya pelang, seakan takut dengan apa yang akan kubaca. Mbak Indah, maaf kalau saya lancang. Tapi, kalau nanti Mbak butuh keluar sebentar buat nenangin pikiran, kabarin saya ya, saya siap antar. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering sekali. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa jauh lebih berarti daripada ratusan janji yang pernah diucapkan suamiku dulu. Ada perhatian di sana, ada ketulusan, ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang sudah sangat lama tidak lagi kurasakan di rumah ini. Aku menatap HP itu lama sekali, seperti sedang berdiri di persimpangan jalan hidup yang tidak punya petunjuk arah. Jalan kanan, jalan kiri. Dua-duanya gelap. Tapi diam juga bukan pilihan. Kalau aku balas sekarang,
Apa itu langkah menuju jalan yang salah? Atau justru jalan untuk menyelamatkan diriku sendiri? Ada tekanan besar menekan dadaku, seperti ada tali yang melilit leherku makin kencang. Aku ingin berteriak meminta tolong, tapi suara itu hanya berhenti di tenggorokanku sendiri. Aku melirik sekali lagi kamar yang masih gelap. Mas Sandi tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda bahwa ia terbangun, tidak ada tanda bahwa ia peduli. Mas, apa kamu masih lihat aku sebagai istri, atau cuma sebagai benda yang akan terus ada, tanpa perlu kau jaga? Aku menutup mata, menahan nafas yang gemetar. Dalam hening itu, muncul sebuah gambaran yang menakutkan. Aku hidup 10 tahun lagi di rumah ini, tetap begini. Tetap menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Tetap menangis sendirian sambil memeluk lutut di kamar gelap. Gambaran itu membuat tubuhku bergetar lebih kencang daripada sebelumnya. Aku membuka mata, menatap layar HP lagi. Aku mengetik sangat perlahan, hampir takut dengan setiap huruf yang muncul. Lukman, boleh kita bicara sebentar? Tanganku berhenti di atas tombol kirim. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Jika aku menekan tombol itu, tidak akan ada jalan kembali. Aku tahu aku akan berdiri di tengah badai yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi, kalau aku tidak menekan tombol itu, aku akan tetap terjebak di dalam lingkaran luka yang membunuhku pelan-pelan. Apa aku sudah jadi perempuan yang buruk kalau aku memilih diriku sendiri? Pertanyaan itu menggema di kepalaku seperti suara yang terus menekan dari dalam. Aku menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. Tuhan, apakah aku sedang menuju jalan yang salah? Atau sedang diselamatkan? Aku memejamkan mata sambil memegang HP erat-erat. Hujan di luar semakin keras. Suaranya seperti ribuan suara yang meneriakkan kata yang sama. Pilih sesuatu. Aku menekan tombol kirim. HP di tanganku bergetar. Pesan terkirim. Tidak ada jalan kembali. Dalam beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, aku hanya berdiri mematung, menunggu, berjaga, takut. Kemudian, layar HP menyala lagi. Balasan muncul. Saya di luar gang depan rumah Mbak. Jantungku serasa melompat ke kerongkongan. Aku melirik jam dinding di ruang tengah. Pukul 1.23 dini hari. Siapa yang datang di jam segini? Siapa yang rela menunggu di tengah hujan seperti ini? Untukku. Tangan dan kakiku terasa lemas. Tapi entah dari mana kekuatan itu muncul, aku melangkah pelan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat seperti menyeret seluruh beban hidup yang menempel di bahuku selama bertahun-tahun. Aku berhenti tepat di depan pintu, memegang gagangnya. Telapak tanganku dingin dan berkeringat. Kalau aku buka pintu ini, apa aku sedang meninggalkan sesuatu atau sedang menyelamatkan sesuatu? Kalau aku tetap tinggal di dalam, apa aku akan mati pelan-pelan? Hujan semakin keras. Suara derasnya seperti memanggil dari balik pintu. Aku berdiri di sana, lama sekali, hanya menatap gagang pintu yang tidak bergerak. Di belakangku, kamar Mas Sandi masih gelap. Tidak ada suara, tidak ada panggilan, tidak ada yang mencariku. Mas, satu kali saja, tolong lihat aku, tolong panggil aku. Tidak ada apa-apa. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan memutar gagang pintu perlahan. Pintu terbuka. Angin malam dingin menerpa wajahku, seperti menyambut seorang tamu baru yang tidak tahu akan berakhir di mana. Dari kejauhan, di ujung gang, aku melihat seseorang berdiri di bawah payung hitam. Tidak bergerak, tidak melambai, hanya menunggu. Dengan diam, dengan kesabaran yang belum pernah aku terima dari siapapun. Aku tidak melangkah keluar. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menggenggam gagang pintu seperti seseorang yang berdiri di antara dua dunia yang sama-sama menakutkan.
Hujan turun semakin deras, menutupi pandanganku sampai semuanya tampak kabur. Dalam benakku hanya ada satu kalimat yang berputar-putar, menghantam kesadaran seperti gelombang besar. Kalau aku keluar malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. Tuhan, apa aku sedang menuju jalan yang salah? Notifikasi pesan masuk. Dari Lukman. Nafasku tercekat sejenak. Jantungku berdegup tak karuan. Aku membuka pesannya pelan, seakan takut dengan apa yang akan kubaca. Mbak Indah, maaf kalau saya lancang. Aku menunduk, membiarkan air mataku jatuh bercampur dengan tetesan hujan yang mengenai wajahku. Aku harus pilih apa, Tuhan? Tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk, hanya suara hujan, hanya detak jantungku yang kacau, hanya rasa cemas dan takut yang menekan dadaku sampai sulit bernafas. Aku menatap sosok di ujung gang itu sekali lagi, tidak bergerak, tidak memaksa, tidak bertanya. Lalu perlahan, aku menutup pintu, tapi tidak sepenuhnya. Pintu berhenti di sela kecil, menyisakan celah antara keluar dan tetap tinggal. Dan di celah sempit itu, masa depanku menggantung tanpa bentuk, tanpa kepastian, tanpa jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri tepat di tengah dilema paling besar. Apakah aku harus menyelamatkan cintaku atau menyelamatkan diriku sendiri?